Selamat siang untuk Ibu Alvis dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Irma Rustriningsih dengan 3 NIM terakhir 283 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis kasus Chromebook Gate, khususnya pada dimensi digital forensik dan cybercrime management. Presentasi ini adalah bagian dari tugas akhir mata kuliah akuntansi forensik. Mari kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke dimensi digital forensik, mari kita pahami dulu gambaran besar kasus ini. Jadi, Chromebook Gate ini tuh eh, adalah skandal pengadaan sekitar 240.000 unit Chromebook senilai 9,3 triliun di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, ini tuh terdapat dugaan markup harga yang sangat signifikan. Harga pengadaannya itu mencapai 10 juta per unit. Sementara harga pasar untuk spesifikasi serupa itu hanya 4 sampai 5 juta aja. Lebih dari sekedar selisih harga, perangkat yang diadakan juga tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah karena tidak dapat beroperasi secara offline dan tidak mendukung aplikasi Exambro untuk UNBK. Ada pula indikasi konflik kepentingan dan manipulasi dalam sistem e-prosumen. Nah, jadi Kejaksaan Agung sudah menetapkan setidaknya 4 tersangka dan KPK turut mengusut kasus ini. Pertanyaan yang paling dasar adalah kenapa digital forensik ini sangat dibutuhkan dalam kasus ini. Jawabannya itu terletak pada sifat sistem e-procurement itu sendiri. Jadi setiap aktivitas dalam sistem seperti sirup dan LPSE itu meninggalkan jejak digital. Mulai dari metadata dokumen yang mencatat kapan file itu dibuat dan siapa yang mengubahnya, log akses pengguna yang merekam siapa yang masuk ke sistem dari mana, riwayatnya perubahan file yang bisa mengungkapkan manipulasi spesifikasi hingga komunikasi elektronik dan transaksi keuangan digital. Nah, semua jejak ini jika dianalisis dengan metodologi forensik yang tepat, itu dapat menjadi bukti kuat tindak pidana korupsi. Secara umum, alur analisisnya itu dimulai dari identifikasi jejak digital, kemudian pengumpulan bukti, analisis forensik, hingga presentasi bukti di persidangan. Nah, ada 4 metode utama digital forensik. Yang pertama itu adalah file system forensik. Ini ada metode yang digunakan untuk memeriksa metadata seperti metadata dokumen, spesifikasi teknis Chromebook, seperti kapan file dibuat, kapan terakhir diubah, dan siapa yang melakukan perubahan. Jika kemudian ditemukan bahwa dokumen spesifikasi sudah dibuat jauh sebelum tender diumumkan secara resmi atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang, ini menjadi indikasi kuat adanya manipulasi. Yang kedua, ini ada network forensik. Di network forensik ini tuh menelaah log server sistem sirup dan LPSE. Wakilnya itu dapat mengungkapkan apakah ada IP address tertentu yang mengakses sistem di luar jam kerja atau apakah ada akses berulang dari satu perangkat ke beberapa akun pengguna berbeda yang bisa mengindikasikan adanya kolusi digital antara pejabat pengadaan dan vendor. Kemudian metode ketiga ini ada email forensik dalam pengadaan berskala besar seperti Chromebook Gate. Itu komunikasi antara oknum pejabat Kemendikbudristek dan Google Indonesia atau distributor sangat mungkin dilakukan melalui email. Teknik ini tuh mencakup pemulihan email yang sudah dihapus, analisis header email untuk memverifikasi keaslian,
serta identifikasi lampiran yang mengandung informasi sensitif. Nah, metode yang keempat, ini ada mobile device forensik. Itu diperlukan karena koordinasi korupsi sering dilakukan di luar saluran birokrasi resmi, yaitu melalui WhatsApp, Telegram, atau aplikasi pesan lainnya di ponsel tersangka. Data seperti pesan, file yang dibagikan, dan riwayat komunikasi itu tuh dapat diekstrak dari perangkat mobil untuk memperkuat bukti koordinasi kolusi. Kemudian untuk memahami kenapa korupsi ini tuh bisa terjadi, kita menggunakan kerangka agensi teori dari Jensen dan McClellan tahun 1976. Jadi dalam relasi principal agent, begitu negara berhak bertindak sebagai prinsipal yang menugaskan pejabat pengadaan sebagai agennya. Masalahnya terdapat simetri informasi yang sangat besar. Jadi pejabat pengadaan itu punya akses penuh ke sistem e-procurement dan pengetahuan teknis yang lebih mendalam dibanding pihak pengawas. Simetri ini yang dimanfaatkan untuk bertindak oportunistis demi kepentingan pribadi. Yang menarik, sistem enforcement yang seharusnya menjadi solusi untuk mengurangi asimetri informasi justru diubah menjadi arena baru yang digunakan untuk merekayasa informasi secara digital. Ini yang membuat kasus ini tuh sangat relevan bagi studi digital forensik. Oke. Kemudian tantangan hukum berikutnya ini ada chain of custody attribution. Chain of custody ini tuh mengharuskan kita mendokumentasikan setiap perpindahan bukti digital mulai dari pengumpulan, penyimpanan, analisis, pengiriman, hingga ditunjukkan ke persidangan. Setiap tahap itu harus dicatat dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Kegagalan menjaga chain of custody itu dapat dijadikan argumen oleh penasihat hukum terdakwa untuk mempersoalkan keabsahan bukti. Tantangan kedua itu ada attribution, yaitu membuktikan bahwa suatu tindakan dalam sistem itu tuh benar-benar dilakukan oleh seseorang tertentu. Jika tersangka menggunakan akun bersama VPN atau tools pihak ketiga, proses identifikasi pelaku itu menjadi jauh lebih sulit. Oleh karena itu, dalam sistem hukum pidana korupsi, bukti elektronik itu harus didampingi oleh keterangan saksi, dokumen surat, dan pendapat ahli agar memiliki kekuatan pembuktian yang cukup. Nah, sebagai kesimpulan, ada 4 poin utama yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu digital forensik merupakan instrumen yang sangat penting dalam mengungkap korupsi pengadaan seperti Chromegate, jejak digital yang tersebar di berbagai sistem. Ini adalah sumber bukti yang sangat potensial. Kedua, itu ada integritas bukti. Itu adalah segalanya. Tanpa hash value yang terjaga, tanpa bright broker, tanpa chain of custody yang terdokumentasi, sekuat apapun temuan investigasi itu bisa gugur di persidangan. Ketiga, ini tantangan hukum seperti attribution dan admissibility dan COC itu adalah harus diantisipasi sejak awal. Pengumpulan bukti. Yang keempat, bukti digital itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diperkuat oleh keterangan saksi, dokumen surat, pendapat ahli forensik agar memiliki kekuatan pembuktian yang komprehensif di pengadilan tipikor. Demikian yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi dari saya. Saya sangat terbuka untuk diskusi. Apabila ada hal yang perlu saya klarifikasi lebih lanjut, saya siap untuk bekerja sama semaksimal mungkin sekemampuan saya sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.